Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi audiensi terakhir dan terbaru ke BKN yang dilakukan oleh rekan-rekan yang akan dijadikan paruh waktu, termasuk rekan-rekan pelamar TMS dan non-database BKN. Di sini ada kesepakatan yang disampaikan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui, setelah adanya keputusan tahap 1 di mana banyak sekali rekan-rekan non-ASN database BKN yang masuk pada kategori R2 dan R3 dan sudah pun dilakukan beberapa audiensi di kabupaten kota masing-masing ataupun di Pemda masing-masing. Contohnya di sini adalah di Kota Palembang, rekan-rekan ini sudah pun melakukan audiensi. Kemudian Bapak Ibu ini untuk Bupati Inhu, Indragiri Hulu juga telah menerima audiensi dari Aliansi Honorer R2 R3 non-database BKN dalam rangka memperjuangkan nasib kejelasan rekan-rekan semua. Kemudian di samping itu juga kita lihat ada pertemuan R2 R3 Aliansi R2 R2 bersama BAM DPR RI yang berikan sejumlah catatan. Nah, ini pernah juga dilakukan. Selain itu ada juga notulensi ya yang dilakukan honorer R2 R3 yang dilaksanakan pada bulan April 2025, di mana ini adalah menyampaikan tuntutan aksi damai jilid 2 kepada Presiden RI, yang mana di sini dilakukan beberapa waktu lalu di kantor staf kepresidenan. Nah, hasil ini terus dirangkum ya. Kemudian juga ada Pemkot Bima yang terima audiensi forum guru honorer ASN kategori R2 dan R3 yang sudah juga dilakukan. Kemudian juga ada audiensi dengan forum honor R2 R3 PJ Bupati Sorolangun ya akan teruskan aspirasi ke pemerintah pusat. Kemudian ada juga Aliansi Honor R2 R3 yang beraudiensi yang ke BAM DPR RI tadi. Ini sama. Kemudian juga P3K R2 R3 Kabupaten Lahad yang sudah juga beraudiensi kepada Wakil Bupati dan menuntut kejelasan pengangkatan penuh waktu. Bukan hanya ke paruh waktu tapi ke penuh waktu. Kemudian informasi terakhir kemarin R2 R3 di Kepulauan Riau ya, yang ini juga sudah mendatangi kantor gubernur yang diterima Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Rekan-rekan semua, upaya yang dilakukan oleh R2 R3 ini pastinya untuk menuntut kejelasan status rekan-rekan. Jangankan menjadi penuh waktu, menjadi paruh waktu saja belum ada kejelasan. Meskipun Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 sudah pun dikeluarkan, namun pelaksanaan teknisnya, pengusulan dan pengangkatan serta penetapan NIP bagi rekan-rekan ini belum ada kejelasan. Nah, kita dapati informasi terbaru honorer TMS R2 R3 hingga non-database BKN ini bertemu ke pejabat BKN. Hasilnya sebagai berikut. Ada non-database ya Bapak Ibu, non-database ini sebagai catatan bahwa mereka tidak masuk dalam regulasi R2 R3. Meskipun kita lihat nanti di berita lain adanya usulan rekan-rekan yang gagal tahap 2 dimasukkan ke database BKN. Jadi setelah non-database yang 2 tahun mereka tidak lulus, itu baru akan diusulkan ke database BKN. Nanti kita cek. Ini kita informasikan yang pertemuan di BKN. Honor TMS, kemudian R2 R3 hingga non-database BKN akhirnya menemukan jawaban bagaimana nasib mereka ke depan. Ini setelah perwakilan dari masing-masing honorer datang ke kantor BKN. Alhamdulillah kemarin di tanggal 6 Juni perwakilan R2 R3 berstatus TMS serta non-database beraudiensi, kata Ketua Asosiasi P3K Norbaiti. Dalam pertemuan kemarin honorer didampingi Yahya, tenaga ahli Bapak Mardani Ali Sera. Nur menceritakan dalam pertemuan tersebut perwakilan honorer diterima tim Humas, Unit Teknis, Direktorat PPSI, Direktorat Pengadaan dan Pengangkatan. Dalam pertemuan itu disampaikan sejumlah masalah antara lain harapan R2 R3 agar segera mengisi daftar riwayat hidup dan diproses menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Honorer penjaga pintu air seluruh Indonesia yang berstatus TMS juga meminta kejelasan nasib mereka karena khawatir saat adanya perekrutan mereka tidak diikut sertakan. Ini yang TMS ya. Ternyata masih ada yang TMS. Sementara honorer non-database BKN yang ikut dalam sesi P3K tahap 2 berharap setelah pengumuman mereka memiliki kejelasan ikut masuk ke dalam paruh waktu ataupun tidak. Nah, ini karena memang dalam Kemenpan RB itu tidak diatur dan menyebutkan honorer non-database ini. Merespon hal itu, jawaban BKN menurut Norbaiti cukup jelas, di mana poin-poin itu sebagai berikut. Kita lihat.
Pertama, pada prinsipnya penataan non-ASN itu sifatnya memverifikasi dan memvalidasi data non-ASN yang ada di seluruh Indonesia. Itu pada prinsipnya ya, pendataan. Kedua, saat ini pemerintah fokus kepada honorer yang sudah masuk database PKN dulu. Terkait daerah yang honorer minta, saat ini tentu juknis dan mekanismenya masih dalam proses pembahasan. Proses ini pastinya akan menunggu waktu seleksi P3K tahap 2 dan optimalisasi secara keseluruhan yaitu untuk tahap 2. Nah, ini yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam pengisian DRH juga diperlukan adanya usulan dari daerah. Jika daerah sudah mengusulkan, baru honorer bisa mengisi DRH. Dasar hukumnya ada di Kemenpan RB 16, Diktum ke-28 dan Diktum ke-29, di mana intinya formasi kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan terlebih dahulu oleh PPK. Selanjutnya usulan PPK ini ditetapkan formasinya oleh Menteri PAN RB. Kemudian bagaimana mau isi DRH kalau usulan formasinya belum ada, karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dan dari honorer tersebut. Ibaratnya seperti bagaimana mau diberikan sofa tamu kalau rumahnya saja belum ada. Itu sebabnya diperlukan komunikasi ke daerah masing-masing. Nah, jadi audiensi yang dilakukan rekan-rekan ke daerah-daerah itu sudah benar ya, karena memang menuntut dulu bagaimana tahapan pemenuhan pengusulan formasi bagi rekan-rekan R2 R3 ini. Kemudian yang kelima, terhadap honorer berstatus TMS harus ada serah terima dulu pemindahan data dari provinsi maupun kementerian. Jika provinsi mau merekrut mereka, harus juga diusulkan jadi P3K paruh waktu. Begitu juga dengan Kementerian PU. Ini hanya soal teknis mau diterima oleh siapa. Nah, ini jadi rekan-rekan yang TMS tentu saja ini harus ada pengusulan data ya. Kalaupun mereka mau jadi paruh waktu, mereka belum ikut tes nih. Regulasinya memang masih panjang rekan-rekan yang TMS. Kemudian yang terakhir adalah untuk honorer yang belum masuk database PKN, sabar dahulu karena regulasinya memang belum ada. Namun setidaknya satu poin mereka sudah dilakukan. Karena setelah seleksi P3K tahap 2 ini sudah tidak ada lagi namanya honorer dan penggajian honorer. Jadi rekan-rekan memang sebenarnya sudah mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi tahap 2. Namun karena memang Kemenpan RB itu belum mengatur database 2 tahun ini, non-database ataupun mereka yang 2 tahun ini untuk dapat paruh waktu, ya tinggal revisi saja Kemenpan RB itu untuk memasukkan rekan-rekan ini ke usulan paruh waktu. Sedangkan usulan untuk tahap 2 yang tidak lulus dimasukkan database ini agar bisa jadi paruh waktu, ini sebenarnya terlalu bertele-tele ya, harus jadi database dulu baru paruh waktu. Harusnya langsung revisi saja Kemenpan RB itu dengan memasukkan rekan-rekan yang tidak lulus tahap 2. Nah, jadi untuk memasukkan mereka ke dalam paruh waktu perlu adanya perubahan regulasi dari Kemenpan RB 16 itu saja. Kemudian yang terakhir ini ada penjelasan pejabat soal pengangkatan P3K paruh waktu ya, ini penting. Yaitu di Mataram, di mana hingga saat ini instansi terutama pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pusat terkait pengangkatan honorer paruh waktu. Sesuai regulasi, P3K paruh waktu disediakan bagi para honorer database PKN yang tidak lulus pada P3K 2024 tahap 1 khususnya dan CPNS. Belakangan muncul keresahan di kalangan honorer non-database PKN yang tidak lulus pada tahap 2, karena mereka memang tidak masuk ya. Nah, Pemda masih menunggu arahan dari Kemenpan RB dan BKN terkait nasib mereka. Yang pasti pengangkatan P3K paruh waktu masih harus menunggu pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Terkait hal itu, BKPSDM Mataram mengatakan bahwa pengumuman baru nanti akan dilakukan di tanggal 16 sampai dengan 25. Ini setelah adanya informasi perubahan di pengumuman ya dari BKN. Informasi terakhir yang kami terima, pengumuman hasil seleksi tahap 2 ini baru dilaksanakan tanggal 16 sampai 25 Juni 2025. Untuk peserta yang tidak lulus, kata dia, akan dilakukan pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Pasalnya, semua P3K tahap 2 maupun tahap 1 itu dinilai memenuhi syarat karena tidak menggunakan ambang batas passing grade. Jadi rekan-rekan semua ini cukup bersabar saja untuk dirubah regulasi sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa rekan-rekan ini meskipun ya belum ada dalam Kemenpan RB 16, rekan-rekan yang tidak lulus tahap 2 pastinya juga akan diarahkan ya ke P3K paruh waktu. Kita berharap akan tetap selesai di tahun 2025, jangan sampai molor lagi sampai tahun 2026. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.